Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagas Prasetyo dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas A3 dengan NIM 2212100082. Baik, pertama-tama saya akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim dengan membacakan materi tentang pendidikan sepanjang hayat. Baik, yang dimaksud dengan pendidikan sepanjang hayat adalah pendahuluan. Pendidikan sepanjang hayat atau long life education digunakan untuk menjelaskan suatu kenyataan, kesadaran, asas, dan harapan baru bahwa proses dan kebutuhan pendidikan berlangsung sepanjang hayat manusia dengan slogan tidak ada kata terlambat, terlalu tua, atau terlalu dini untuk belajar. Ini berarti bahwa manusia dalam hidupnya perlu selalu mencari pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran baru apapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa mengenal sebuah batas. Maka dari itu, kita dituntut untuk selalu menjadikan pola pikir masyarakat agar memiliki pola pikir yang baik untuk selalu belajar mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan adalah suatu yang tidak asing bagi kita sejak kita dilahirkan, karena semua orang tua kita tentu memiliki cita-cita besar untuk anaknya agar kelak ia tak akan menjadi seperti dirinya, karena mereka mengetahui arti sebuah pendidikan itu. Pendidikan tentu saja diperlukan bagi semua orang, dan pendidikan itu akan berlangsung sepanjang hayat manusia. Maka dari itu, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan sepanjang hayat beserta pilar-pilar, tujuan, serta pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Pengertian pendidikan. Pendidikan menurut bahasa Yunani berasal dari kata pedagogi, yaitu pait, yang artinya anak, dan agogos, yang artinya membimbing. Itulah sebabnya pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak. Sedangkan dalam bahasa Romawi berasal dari kata educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun. Tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Pendidikan menurut istilah. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, dan latihan yang perannya di masa yang akan datang menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 1989. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah proses sadar atau usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Jadi, banyak hal yang dibicarakan ketika kita membicarakan pendidikan. Aspek-aspek yang biasanya dipertimbangkan antara lain penyadaran, pencerahan, pemberdayaan, perubahan perilaku, atau Murtiningsih tahun 2004. Dari aspek pengertian pendidikan dapat memberikan arti yang berbeda dengan konsep tersebut. Mereka mendiskusikan bagaimana tindakan yang paling efektif mengubah manusia agar tersadarkan, tercerahkan, terberdayakan, serta perubahan perilaku yang menjadikan manusia sebagaimana mestinya. Pendidikan merupakan segala sesuatu dalam kehidupan yang memengaruhi pembentukan, berpikir, dan bertindak individu. Waktu kehidupan yang panjang dan saling berkaitan, seiring dengan perubahan dan cara berpikir masyarakat juga akan mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang individu. Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat bermakna bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Bagaimana adalah hidup. Pengalaman belajar dapat berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hayat.
Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapapun, terutama sebagai tanggung jawab negara. Perjalanan manusia seumur hidup atau lifelong mengandung perkembangan dan perubahan yang mencakup 3 komponen, yaitu tahap-tahap pengembangan individu atau masa balita, masa kanak-kanak, masa sekolah, masa remaja, dan masa dewasa. Peranan sosial yang umum di dalam kehidupan yang berbeda-beda di setiap lingkungan hidup dan aspek-aspek perkembangan kepribadian fisik, mental, sosial, dan emosional. Pendidikan juga bukan hanya terpancang pada pendidikan formal saja, akan tetapi diperlukan juga pendidikan non-formal dan informal. Menurut pakar mengenai teori pendidikan, John Dewey menyatakan bahwa pendidikan tidak lain adalah hidup itu sendiri. Dan hidup itu bukan hanya perkara hidup, persoalan, tetapi secara luas menyangkut kehidupan masyarakat. 2. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan. 3. Menurut Paulo Freire, menyatakan pendidikan merupakan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka. 2. Dibangun atas tahap yang pertama dan merupakan sebuah proses tindak kultural yang membebaskan. Pengertian pendidikan sepanjang hayat menurut para ahli. Pertama, Delcar tahun 1974 mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah perbuatan manusia secara wajar dan alamiah yang prosesnya tidak selalu memerlukan kehadiran guru, pamong, atau pendidik. Kedua, menurut Gestrelius tahun 1977 mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat mencakup interaksi belajar atau pembelajaran, penentuan bahan belajar dan metode belajar, lembaga penyelenggara, fasilitas administrasi, dan kondisi lingkungan yang mendukung kegiatan. 4. Pilar pendidikan menurut UNESCO. Learning to know, dalam arti belajar mengetahui. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Untuk mengimplementasikan learning to know atau belajar untuk mengetahui, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Learning to do atau belajar merupakan sesuatu. Pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu. 3. Learning to be, belajar menjadi sesuatu. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses untuk menjadi diri sendiri. Hal ini erat sekali kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Learning to live together atau belajar hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. 5. Tujuan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Andre Kruki, tujuan pendidikan adalah to create person who have the ability and the disposition to reach agreement on matter of fact, the theory and action, atau mencetak manusia yang memiliki kemampuan untuk mencoba meraih persetujuan dengan hal-hal yang berkaitan dengan fakta, teori, dan tindakan. Ada 2 tujuan pendidikan sepanjang hayat, termasuk di dalamnya tujuan belajar mandiri untuk menyesuaikan diri dengan perubahan positif yang terus-menerus berubah dan berkembang dalam sepanjang kehidupan manusia. 2. Untuk menyiapkan diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Siapapun yang punya suatu cita-cita dan ia bersungguh-sungguh berusaha mendapatkannya, maka pasti akan ia dapatkan. Siapapun yang terus-menerus mengetuk pintu untuk mencapai yang dicita-citakan, maka pasti akan terbuka. Apapun yang kami inginkan bergantung kepada seberapa besar keinginanmu. Walaupun secara formal kita telah menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3, bukan berarti selesai tugas belajar. Maka dari situ kita bisa merangkumkan bahwa pendidikan itu sangat penting, mulai dari kita bayi sampai kita dewasa. Mau pendidikan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, masih perlu belajar akan perkembangan dan teknologi di masa yang akan datang. Aspek ideologis. Aspek ideologis, setiap manusia hidup mempunyai hak asasi yang sama dalam hal pengembangan diri untuk mendapatkan pendidikan seumur hidup, untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan hidup. Aspek ekonomis. Pendidikan seumur hidup dalam tinjauan ekonomi memungkinkan seseorang untuk 1. Meningkatkan produktivitasnya, 2. Memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, 3. Memungkinkan hidup dalam lingkungannya yang sehat dan menyenangkan, 4. Memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak secara tepat. Aspek sosiologis. Pendidikan seumur hidup yang dilakukan oleh orang tua merupakan solusi untuk memecahkan masalah pendidikan. Dengan orang tua bersekolah, maka anak-anak mereka juga bersekolah. Aspek filosofis. Pendidikan seumur hidup secara filosofi akan memberikan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran akan pentingnya pendidikan sepanjang hayat menjadi mendalam dengan adanya sejumlah firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendasarinya. Kesimpulan dari pengertian pendidikan menurut bahasa Yunani. Menurut bahasa Yunani yang berasal dari kata pedagogi, yaitu pait yang artinya anak, dan egogos yang artinya membimbing. Dengan pendidikan menurut istilah Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Prenatal bertujuan untuk membantu calon bayi agar bertumbuh dan berkembang secara optimal dengan menciptakan berbagai kondisi rangsangan yang kondusif bagi kesehatan fisik, psikis, maupun spiritual bayi. Apabila kita memilih pasangan, kita harus melihat dari agamanya, dari orang tuanya. 2. Pendidikan sepanjang hayat bermakna bahwa pendidikan adalah dari kehidupan itu sendiri. Adapun tujuan pendidikan sepanjang hayat yaitu berikut: untuk menyesuaikan diri dengan perubahan positif yang terus-menerus berubah dan berkembang sepanjang kehidupan manusia, untuk menyiapkan diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Itulah materi tentang pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan prenatal memilih calon pasangan, yaitu yang pertama kita harus mengetahui dari sisi agamanya. Terus yang kedua, saya akan membacakan materi ketiga, yaitu pendidikan pasca natal atau pendidikan setelah melahirkan. Mengulangi materi dari pendidikan prenatal memilih calon pasangan. Proses memilih pasangan. Fase ini adalah persiapan bagi seorang yang sudah dewasa untuk menghadapi hidup baru, yaitu berkeluarga. Salah satu pendidikan yang sudah dewasa itu adalah masalah pemilihan jodoh yang tepat, yaitu berkeluarga. Dalam hal ini, proses memilih jodoh yang tepat adalah suatu hal yang sangat penting, sebab semua itu sangatlah mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga nantinya.
Pendidikan pasca natal atau pendidikan setelah melahirkan adalah pendidikan yang dimulai semenjak lahirnya anak sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka meninggal dunia, dan sesuai perkembangan jiwanya. Ada beberapa tahapan dengan perkembangan jiwa manusia, yaitu 1. Usia 0 sampai 3 tahun. Pada masa ini yang dapat dilakukan orang tua adalah memberikan suasana yang agamis seperti yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A. Mengumandangkan azan pada telinga kanan dan istiqomah pada telinga kiri saat bayi baru dilahirkan. Memberi nama yang baik untuk anak. 2. Usia 3 sampai 7 tahun. Usia ini adalah anak sudah besar, benar-benar bisa dididik karena dalam perkembangan jiwanya yang sangat sudah mengenal bahasa. 3. Usia 7 sampai 13 tahun. Pada usia ini sang anak sudah memulai pendidikan di sekolah dan mulai menggunakan rasionya, dan tugas pada orang tua pada usia tersebut adalah menyekolahkan anak ke sekolah yang seakikah, tetap mengawasi dan membimbing amalia sang anak, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta memberikan kesempatan pada anak untuk berpendapat. Memonitor pergaulan sang anak. 4. Masa remaja. Masa ini berlangsung pada umur 12 sampai 21 tahun. Pada masa ini biasanya ditandai dengan adanya perubahan yang menyangkut gender, sehingga sering disebut juga dalam peralihan dan aseksual dan seksual. 5. Masa dewasa. Masa ini terbagi menjadi 3 tahap: dewasa dini, dewasa media, dewasa akhir, seperti yang ada dalam surah Al-Ahqaf. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau memberikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepada aku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, sehingga aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa usia dewasa dimulai umur 40 tahun, di mana seorang telah menjadi orang tua dan bertanggung jawab untuk berbakti kepada orang tuanya, dan masa di mana seorang mulai meninggalkan agama bekas atau yang dikenal dengan second hand, yaitu seorang hanya menjalankan agama yang diterimanya saja bersama-sama dengan adat kebiasaan dan turun-temurun, maka seorang telah menganggap mampu memilih agamanya karena kuatnya hubungan terhadap Tuhan. Sejalan dengan perkembangan usianya, sikap keagamaan pada orang dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menerima perkembangan agama berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan sekadar ikut-ikutan. 2. Cenderung bersifat realis. 3. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab. 4. Bersikap terbuka dan berwawasan. 5. Bersikap lebih kritis. Baik, kesimpulan dari tahapan dalam pendidikan pasca natal: fase balita, fase sekolah, fase usia 4 sampai 6 tahun, usia 7 sampai 13 tahun, masa remaja, masa dewasa, menjadi 3 tahapan. Yang saya rangkum dari materi ini, orang tua apabila kita memilih pasangan, kita harus melihat dari agamanya. Yang kedua, kita harus memilih pasangan yang seiman. Kita bisa melihat saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.